nanu na. Perempuan Perempuan na. Kan beda lu kayak gitu loh. Bas. Kalangan ini ada dulu. Iya. Langganan itu bisa. Iya. Halo, assalamualaikum Bu. Bang Bila menjadi orang nulis ya huruf C. Pakai itu ini. Apa huruf pakai ini? No, ini kita seni lah. C apa kenana ini C ini? Cerai. Halo, assalamualaikum. Lah kita ke. Kelolosan. Bagia. No. Siang sih. Oh, Angkut. Iya. Nah, sama bos. Kecurayan, bareng. Iya ini. Gimana suara saya Bu? Udah bisa Udah ada balik-balik. tampilan gambar saya gimana Bu? Enggak ada? Cukup ya? Ya. Aman nggak harus lu mana tuh? Bukuin. Lu. Iya Bu. Punya rasa. Iya. Gula. Oh. Enggak. Mungkin kita awali dengan perkenalan Ibu dulu. Iya. Tegang, ngeri sedap kayaknya. Saya di Lombok Timur. Ya, NTB. Belum sedang menyusun soal. Sedang ya. Ya, kita pakai home visit Bu. Home visit. Ya, tapi kadang-kadang juga karena siswa berdekatan dengan sekolah, kadang ke sekolah juga dia, tapi tidak berkerumun lah. Ya, ngambil tugas kadang-kadang begitu. Lumayan Bu, lumayan. Iya. Mudah-mudahan, amin. Ya. Oh gitu. Oh, nah ini makanya yang menimbulkan penasaran saya antara Ibu 1 dan Ibu 2 ini apakah satu daerah begitu atau beda pulau begitu? Jauh ya, karena dari Jawa, Jogja. Oh iya. Kalau Bunda dari mana Bunda? Aceh. Oh jauh Bunda. Aceh ya. Iya Bu, salam kenal. 3 pulau ini. Iya Bu. Oh gitu. Oh iya Bunda. Wah. Insya Allah Bunda. Tapi kan belum perkenalannya di Bunda. Iya. Tergantung Bunda aja. Ya, siap Bunda. Oh gitu. Ya mudah-mudahan lah sinyalnya bagus Bunda. Oh iya. Siapa? Kenapa? Kenapa dokter? Saya lari dulu.
Oh, berarti dekat stasiun Bunda ya di Jogja? Oh. Ini yang pikir soal. Kita pause video nu katanya. Oh iya. Pas. Iya. Oke. Iya iya Bunda. Mulai kan? Iya iya Bunda. Itu nama ketahanan ya. Itu nama ketahanan. Iya. Nak kepo lo nang beda kan ah. Jadi kada pengalaman. Kita tahu kembang. Cewek ada mau ya. Nah, gak pikir. Pira nih teman? Salam teknis ini pertama jaringan sih. Ya kurang 5 menit. Opsi. Ayo sudah kok kecewa lu nanti sudah ini bayar. Saya buatkan jadwal baru, siapkan peralatannya yang memadai. Oh iya. Setelah aku datang adik laptop, lon milih ya terus kan laptop. Pas wis harus setengah jam. Harus lanjut. Milih ya, selain pantu itu malah kan merasa so isai yang meninggalkan anu kan. Meninggalkan rumah Kan bisa sudah nih Pak. Ya sudah bisa Bu. Kalau begitu saya teleponkan asesor satu kalau begitu telepon siap ya datang mulai tepat wah persiapan sih udah jam tampilan sedikit operasional. tadi aku harap wah penjelasan itu gelut Jadi saya dah udah ke buaya konsentrasi dekat. dari maka dua ini skenario gelut Ini tempatnya payet. Oh mangga. anu tercatat pertanyaan dan gambaran tapi kemarin nulis pemasrur ini kira-kira dulu lah Mungkin Ibu masing-masing aja. Mungkin masing-masing aja. Bu Teti mungkin kantornya juga kan bisa kita cerita nanti di teman-teman. Iya. akan Aceh barang Jogja ini asesor Berarti Iya. ini pada kita sirupin nanti. Cuma Aku kasih lebih Waalaikumsalam barang warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alimata kan Kalimantan masuk ke dia malah wawancara itu sirupin itu. beda tak ada ini Iya. Ini kemudian ketek mulai menggunakan. Bunga kalah kepala sekolahnya aku. Hai. Hai. Ada anu kan ada sampel pengurus PGRI di Daya kan. Baru kenal saya kan. Karena kegiatan PBP le SDC Kelija. Ini penggulan dari mana kan? mulai kami kepala sekolah kami kan hadir kali lulus anu reshuffle Ini Enggak maksudnya ini. Iya, Enggak iya, maksudnya. Bunda. Iya, Bu. kenapa kan ini gerakan itu nyebrang dana lu kegera ini yang mau tahu TKD potongan teduh Iya. Tahu, ini ikhlas. Iya.
Dia berfoto menjadikan daerah. Bang. Tara ng bolong, wah. Ada itu tuh, saya terang sekali. Jadi, Kita ini yang di mana? ya doa. Itu dekat di dulu ini seberapa. Doa. Janji saja. Iya, naik 500. Masalah kita dulu ya dipikir tadi. Berarti sisi pertamanya mana ada Pak Andi. Mana terbaik? Pokoknya jumlah murid saya sana 24. Ditanya? Nah, ya. Terus karena apa ternyata Dekat sensor keneruan. Ya. Ya. Ya, gambar ini tahu itu ya. Itu baru. Langsung lewat kantor saya. Ya itu kan temuan tadi. Ya. Siap. Ya. Siap. Siap. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat ibu berdua. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin saya perkenalkan diri sedikit, boleh Bunda? Ya, jadi ketika saya mendaftar menjadi peserta program guru penggerak ini, kemudian mengisi kurikulum PITAE dan mengisi isai, bahwa pada saat itu saya baru saja menjadi guru setelah menjabat menjadi kepala sekolah. Nah, jadi pada saat mengisi kurikulum PITAE dan isai itu, lebih banyak yang saya ceritakan dalam esai itu pengalaman saya sebagai kepala sekolah, Bunda. Itu mungkin perlu saya ceritakan. Nah, sehingga sekarang mulai September 2019 saya menjadi guru. Nah, ketika itu saya ditugaskan oleh kepala sekolah tempat saya mengajar sekarang di SDN 1 Karangbaru menjadi guru kelas 5. Nah, pada saat menjadi guru di tempat yang baru sampai 1 tahun sekarang ini, tugas saya tetap menjadi guru kelas, tidak ada penambahan tugas selama ini. Sampai pada saat ini saya hanya diposisikan menjadi guru kelas. Mungkin itu untuk prolognya, mungkin ada yang digali lebih dalam lagi. Ya, baik. Jadi dalam program guru penggerak ini saya memberanikan diri untuk mendaftar jadi peserta karena saya menganggap diri saya punya pengalaman dalam mentoring dalam beberapa kegiatan. Jadi saya
kembali menjadi guru sekarang ini bisa dikatakan back to basic lah begitu. Karena sebelumnya saya menjadi kepala sekolah, tetapi dalam beberapa kesempatan saya mengikuti beberapa pelatihan yang setingkat nasional yang dilaksanakan oleh P4TK. Pertama pada tahun 2016 ketika itu saya sudah menjadi kepala sekolah, dipanggil untuk menjadi tutor GPO, mentor GPO. Kemudian pada tahun 2017 kembali juga dipanggil dari P4TK BMTI Bandung untuk menjadi IN SIM PKB. Kemudian pada tahun 2018 saya dipanggil juga untuk IN SIM PKB juga di P4TK PKN di Malang. Termasuk yang terakhir 2019 P4TK TKPLB Bandung itu dalam program guru inti. Nah itulah alasan saya untuk mau berkontribusi terhadap program guru penggerak ini. Mungkin itu alasan saya. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi dan bisa ikut bergerak lah dengan guru-guru yang lain. Mungkin itu Bunda. Iya. Ya, baik Bu. Nah, kembali saya merefleksi tentang isian saya pada esai itu, Bunda. Jadi pada saat saya mengisi esai itu lebih banyak pengalaman yang saya ceritakan itu tentang pengalaman saya sebagai kepala sekolah bilangnya. Nah, mungkin karena lebih banyak pengalaman yang saya dapatkan pada sekitar 2011 sampai 2019 itu saya menjabat sebagai kepala sekolah. Karena itu isian saya pada isi itu lebih banyak pengalaman ketika menjadi kepala sekolah, Bunda. Nah, makanya di sana saya mengambil sebuah kasus yang saya alami ketika 2011 baru saya ditugaskan jadi kepala sekolah. Saya mendapati sekolah saya itu sangat memprihatinkan lah saya katakan, baik dari segi fisik bangunan maupun dari segi kualitas peserta didiknya dan kualitas pembelajarannya. Nah, ketika itu saya dihadapkan dengan masalah. Saya memiliki inisiatif untuk berkolaborasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sana, termasuk stakeholder yang dari masyarakat. Nah, pada mulanya saya menghubungi komite, saya menjalin kerjasama dengan komite dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di unit kerja saya di SDN 4 Wanasaba pada waktu itu. Kemudian membicarakan tentang
berbagai hal, termasuk bagaimana kita menciptakan suasana kondusif di sekolah yang baru saja saya tempati itu. Nah, dan alhamdulillah inisiatif saya itu direspon dengan baik oleh tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan, baik dari dinas, UPT pada waktu itu. Nah, sehingga dengan sinergi yang baik saya mulai bergerak dengan membuat proposal. Saya membidik bangunannya dulu Bunda pada waktu itu dengan membuat proposal dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya, termasuk menjaga kondusivitas keamanan sekolah tersebut. Nah, dan alhamdulillah pada tahun 2012, setahun dari inisiatif saya itu, usaha saya itu, saya mendapat bantuan dari pemerintah yang berbentuk program DAP. Nah, sehingga 3 unit dari sekolah saya itu, 3 lokal begitu maksud saya, mendapat sumbangan dari DAP dan rampung pada tahun 2012, dan alhamdulillah itu sangat bagus sekali. Dan setelah itu saya membidik masalah kualitas pembelajarannya dengan menjalin sinergi dengan teman-teman guru yang ada di internal sekolah saya. Nah, dan begitu seterusnya Bunda, saya membangun kolaborasi dengan mengadakan rapat-rapat dalam berbagai kesempatan, sehingga hal itu menjadi sebuah kebersamaan. Dan dalam 3 tahun sudah ada perkembangan yang signifikan terhadap sekolah saya yang dari awal sangat memprihatinkan tersebut. Mungkin itu sementara Bunda. Ya, 2011. Di tahun ini karena saya baru mutasi dari SDN 4 Wanasaba, kalau tidak salah pada bulan Oktober 2019 saya mutasi ke sekolah yang baru. Kemudian menjelang beberapa bulan itu ada COVID begitu, ada COVID, sehingga ya saya tidak banyak pengalaman di tempat yang baru ini Bunda, karena ya seperti inilah mungkin pengalaman saya yang menarik itu selama saya bertugas di tempat yang baru ini. Kemarin saya diajak oleh dinas untuk menjadi guru pamong PPG Bunda di Universitas Hamzah Wadi. Itu pelatihan yang saya ikuti kemarin secara daring sekitar bulan Juli 2020. Ya, pas COVID. Ya. Ya. Agak kencang HP ini, setengah jam mana ngerekam. Iya. Bila ramai itu nih? Oke. Ya. Ya. Menempatkan Ya. Terima kasih Bunda.
Jadi pernah saya mengalami suatu permasalahan di sekolah lama tempat saya yang menjadi kepala sekolah dulu. Pada sekitar tahun 2012, di sekolah saya itu karena fasilitasnya masih tidak memadai lah saya katakan, baik dari sisi keamanan, tembok luar itu masih pintunya rusak dan sebagainya. Saya mendapat masalah bahwa lingkungan halaman sekolah itu dijadikan tempat olahraga oleh anak-anak muda pada waktu itu. Nah, sehingga ini menyebabkan kerusakan di beberapa tempat di sekolah tersebut seperti taman dan sebagainya, dan genteng banyak yang pecah akibat dari dijadikannya tempat main sepak bola oleh anak-anak muda. Nah, kemudian pada waktu itu saya berupaya untuk menegur. Nah, saya coba mendatangi mereka pada saat bermain bola, tetapi sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Artinya mereka tidak mau, dan ini kalau saya perpanjang akan terjadi konflik antara saya dan anak muda. Nah, jadi pada waktu itu saya mengambil sebuah inisiatif kembali. Jadi saya tidak mau kontak fisik dengan mereka atau saya mendekati tokoh masyarakat yang mereka segani lah, seperti ada di sana ketua pemudanya, saya dekati bersama ketua komite dan kadus. Nah, mereka saya handle, saya ajak berkolaborasi, saya ceritakan permasalahannya. Nah, kemudian mereka lah yang memberikan tindakan. Nah, semula saya ingin menyelesaikannya secara hukum, tetapi itu tidak saya lakukan. Nah, jadi saya khawatirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sekolah yang saya pimpin pada waktu itu. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, saya memberikan kebijakan yang mungkin melebihi dari kapasitas saya, yaitu saya mengajak kolaborasi mungkin itu kepada tokoh masyarakat. Jadi bukan saya yang mengendalikan mereka, bukan saya yang melarang mereka, tetapi tokoh masyarakat dan ketua pemudanya lah yang memberikan, yang menghentikan mereka lah kalau saya bahasakan ini. Jadi kalau saja saya yang langsung menangani begitu, mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu mungkin pengalaman yang paling saya ingat, Bunda, dan alhamdulillah hasilnya baik. Mereka dengan sukarela berhenti, dan memang kita berikan solusinya, boleh dia bermain tetapi dia menjaga keamanan sekolah. Nah, itu kontra kerja lah saya katakan dengan mereka. Mungkin itu sementara, Bunda. Iya. Iya. Mungkin di suasana Covid, Bunda, ya. Karena peran saya sebagai guru, sebagai bawahan, bukan top leader di instansi, saya sering memberikan sumbangsih pemikiran kepada kepala sekolah saya, terutama dalam menghadapi Covid, pembelajaran di masa Covid ini. Karena mungkin Ibu tahu bahwa saya ini di pedesaan, jadi
suasana di pedesaan itu minim fasilitas. Jadi kalau kita misalnya menggunakan daring itu tidak mungkin, Bunda. Karena pertama ekonomi masyarakat yang jadi pertimbangan, mereka tidak mampu membeli smartphone atau laptop, dan mereka juga baik orang tua maupun siswanya masih gaptek tentang hal itu. Nah, jadi saya memberikan masukan kepada kepala sekolah saya, kita mensiasati selain home visit, saya katakan bolehlah dia datang ke sekolah, tetapi dengan protokol. Nah, karena saya beranggapan begini, Bunda, anak-anak di sekitar sekolah saya itu relatif dalam satu komunitas, dalam satu lingkup begitu. Jadi seandainya mereka masuk, misalnya kalau diizinkan tatap muka, bagi saya itu tidak terlalu beresiko karena mereka tidak pernah kemana-mana, misalkan ke daerah yang zonanya merah misalnya. Dan di rumah juga kalau saya pantau ketika mereka bermain, temannya itu saja. Nah, kami ya. Oh betul. Ya. Nah, tanggapan ya, hasilnya diiyakan oleh kepala sekolah, dan kami tidak masuk secara formal, tetapi kami suruh beberapa kelas secara bergantian untuk masuk. Misalkan kelas 1 dengan kelas 6, kelas 1 dan 6. Nah, tetapi yang lain kan tidak datang, jadi dia berjadwal. Kemudian jam belajarnya diperpendek dan tidak ada keluar main. Nah, ketika mereka dijelaskan tugas, dijelaskan materi, kemudian diberikan tugas lalu pulang. Nah, itu selama ini kami lakukan. Cekat dengar awas pengalaman apa ini. Ini bukan ranah. Aku kan minta aku video dia bagus anu dia. Mau ide depan nulis sampai kenapa? Oh ini. Karena awalnya ini ketemu penutup. Baik, Bunda. Jadi pengalaman saya memberdayakan lingkungan sekitar. Mungkin saya ambil satu contoh kegiatan yang pernah saya lakukan. Tadi pembelajaran tematik pada saat itu di tema 4 kalau tidak salah itu tentang lingkungan sekitar. Anak-anak saya arahkan untuk mencari informasi tentang daerahnya, tentang RW-nya pada waktu itu, mulai dari luas daerahnya, luas kampungnya begitu, kemudian nama ketua RT-nya, nama kadusnya, nama kepala desanya. Itu saya suruh mereka secara berkelompok untuk mendatangi kantor desa dan kantor RW, kadus kalau di tempat saya itu kadus. Jadi mereka mencari data ke sana. Saya berikan dalam bentuk PR, dalam bentuk tugas. Itu untuk dilaksanakan. Nah, jadi di sini saya berasumsi bahwa saya sudah memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Itu pengalaman saya. Kalau sudah bisa langsung saja ngajar ya, langsung aja simulasi.
saya panggilkan asesor 1 dulu. Mudah-mudahan belum mulai sholat. Perannya memberikan sebagai informan, sebagai pemberi informasi. Jadi mereka diwawancarai oleh anak-anak tentang data-data yang sudah hasilnya bagus karena mereka kan bertempat tinggal di kasus yang berbeda dan desa yang berbeda. Jadi saya melihat varian dari jawaban mereka relatif sudah mendekati begitu. Nah, sudah bagus lah. Ya. 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 Baik Bu. Pernah saya memberikan motivasi ada atau apa istilahnya tadi Bunda, mempengaruhi begitu, pengembangan. Ya, ya, ya. Jadi pernah saya mendapat pengalaman mengembangkan guru di unit kerja saya itu pada tahun 2013 kalau tidak salah, 2013 14 lah saya. Jadi pada waktu itu ada beberapa guru di tempat saya, tidak S1, jadi mereka masih SPG, ada 2 orang. Kemudian saya mencoba memotivasinya untuk melanjutkan ke S1 begitu. Nah tetapi karena mereka tidak siap dengan alasan sudah tua. Halo kok Ibu Widya kok tidak muncul? Bu Tati, halo. Oh iya. Saya kira terputus. Ya jadi pengalaman saya itu pada waktu itu pada sekitar tahun 2013-14 lah. Saya motivasi mereka untuk S1. Nah dengan alasan saya untuk memotivasi mereka, yang pertama untuk meningkatkan kompetensi personalnya agar bisa lebih meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tupoksinya sebagai guru profesional. Nah kemudian alasan saya yang kedua untuk memotivasinya terkait dengan regulasi pada waktu itu, bahwa guru yang bersangkutan ini sudah mengikuti program sertifikasi melalui jalur usia. Memang dari staratannya sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, tetapi dengan usia yang di atas 50 mereka masuk pada program sertifikasi ini. Itu alasan saya untuk, tetapi tetap saja mereka tidak mau. Nah kemudian saya tidak menyerah, berbagai kesempatan saya manfaatkan untuk mendekati, menyentuh hatinya begitu, untuk bisa mengupgrade kemampuannya untuk bisa sejajar dengan teman-teman yang sudah S1, apalagi mereka sekarang menyandang predikat guru profesional. Nah alhamdulillah dengan kesabaran saya memberikan motivasi itu, mereka melanjutkan mendaftar dengan sukarela pada
pada universitas yang tidak mengganggu kegiatannya mengajar di kelas pada pagi hari. Pada waktu itu dia masuk di universitas terbuka yang jamnya itu menyesuaikan dengan jam kerja. Nah itu pengalaman saya dalam pengembangan teman sejawat. Sebenarnya dalam pengembangan teman sejawat yang lain juga saya lakukan ketika menjadi mentor, baik itu mentor GPO pada tahun 2016 maupun mentor SIM PKB pada tahun 2017 dan 18, Bu Wit. Termasuk juga kemarin pada program guru inti di Klat PKP itu termasuk juga saya katakan itu kegiatan pengembangan teman sejawat. Itu mungkin Bunda. Di mute itu Bunda tidak kedengaran. Ya. Iya Bu Teti. Keterampilan untuk siswa Bunda ya. Ya. Pengalaman saya dalam mengembangkan keterampilan untuk siswa itu mungkin saya ambil satu contoh saja Bunda. Karena di sekolah saya pada sekitar tahun 2017 mungkin itu Bunda, siswa saya diutus menjadi atlet catur sampai ke kabupaten. Nah mungkin keterampilan di non akademik Bunda itu termasuk juga kemarin melatih gerak jalan dan alhamdulillah mereka walaupun tidak jadi juara di kabupaten tetapi mereka juara di kecamatan dan menjadi utusan kecamatan untuk berlaga di kabupaten itu dalam bidang catur dan atletik Bunda. Nah untuk yang saya lakukan karena saya sedikit mengerti tentang catur, saya memberikan pendampingan privat dan mendampingi dia berlatih begitu. Itu dalam caturnya. Kalau di gerak jalan saya ikut terlibat berkolaborasi dengan teman guru, mendampingi mereka dan berlatih. Ya. Yang dalam proses pembelajaran atau dalam apa ini Bunda? Baik. Dalam memberikan motivasi pada guru saja Bunda. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2017-18 lah, 2017 dan 18. Pada saat awal-awal kurikulum 2013, kan guru-guru pesimis dalam mampu atau tidak dalam melaksanakan kurikulum K13 yang dalam tanda kutip sangat ribet sekali, baik dari penilaiannya maupun dalam proses pembelajarannya. Nah sehingga banyak guru yang mengeluh. Nah jadi inisiatif saya pada waktu itu dengan menggerakkan KKG, saya mulai melobi kepala-kepala sekolah untuk bisa kita bangkitkan KKG ini
dan memberikan bekal kepada guru-guru kita. Nah, dan kebetulan pada waktu itu saya menjadi ketua K3S, Bunda. Jadi bisa lebih efektif lah Nah, jadi itu mengatur KKG dan forum diskusi. Sehingga alhamdulillah hasilnya dengan berbagai teknik baik diskusi maupun workshop, saya katakan workshop lah, itu dalam bentuk forum KKG itu dengan kita datangkan narasumber, alhamdulillah mereka menjadi agak ringan karena mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi itu tingkat pesimistis mereka untuk bisa melaksanakan K13 itu sudah berkurang. Itu mungkin benar. Ya. Ya. Baik. Ya. 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 Ya, terima kasih Bunda. Dalam pengertian saya, pengembangan diri itu untuk mengupgrade kompetensi. Jadi dalam bentuk diklat, workshop, seminar dan sebagainya. Nah, jadi saya alhamdulillah saya ucapkan pada diri saya sendiri termasuk relatif sering mengikuti diklat yang bersifat kedinasan, dan itu sistem penjaringannya mungkin dalam bentuk nilai UKG, dan alhamdulillah dengan itu saya sering dipanggil diklat. Termasuk diklat yang pernah saya ikuti itu adalah diklat penulisan karya tulis ilmiah PTK sekitar 2018 itu diklat PTK karya tulis ilmiah, dan itu sangat berguna untuk kepentingan saya pada waktu itu akan naik pangkat. Nah, jadi diklat-diklat yang saya ikuti itu pada tahun 2016 itu saya ikut diklat INGPO 2017 IN SIM PKB, diklat IN SIM PKB 2018 IN SIM PKB juga, kemudian 2019 diklat guru inti, dan termasuk pada tahun 2014 saya juga mengikuti diklat IN K13 untuk kepala sekolah. Itu hal yang saya lakukan untuk mengupgrade, untuk pengembangan diri saya, dan alhamdulillah ada tindak lanjutnya. Ketika saya setelah mengembangkan diri, saya bisa menularkan ke teman-teman guru yang lain dalam bentuk pelatihan. Itu mungkin Bunda. Pengembangan diri. Baik. Jadi sebagai manusia biasa, saya mengakui diri saya bahwa tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu dari berbagai pihak memberikan saran dan masukan kepada saya, terutama dalam bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya, baik sebagai kepala sekolah pada waktu itu dan sebagai guru pada saat ini. Nah, jadi masukan yang diberikan kepada saya karena mereka memandang usia saya
sekarang ini masih belum terlalu tua begitu, masih relatif muda walaupun mendekati 50 tahun Bunda. Jadi mereka menyarankan untuk S2 begitu, untuk S2. Tetapi masih dalam rencana saya, itu saya pertimbangkan dan termasuk juga mengikuti program ini. Ini masukan dari teman karena saya mungkin diketahui sering terlibat dalam diklat-diklat, menjadi narasumber, menjadi mentor begitu. Oleh karena itu saya diberikan masukan untuk terus mengembangkan karirnya. Nah, dan di sini saya didorong termasuk oleh kepala sekolah saya untuk S2, dan ini masih dalam pertimbangan saya karena membutuhkan biaya yang besar begitu. Dan anak-anak juga butuh biaya begitu. Nah, itu mungkin Bunda jawaban saya. Ya, baik Bunda. Jadi betul, ada banyak guru yang mengambil zona nyaman. Artinya dia nyaman dalam zonanya yang sekarang. Nah, tetapi itu menurut saya sesuatu yang salah. Misalkan, oh begitu. Oh ya, makasih Bunda. Jadi pengalaman saya mau keluar dari zona nyaman, misalnya sambil contoh satu pengalaman saya, ketika saya memutuskan untuk mengikuti program guru penggerak ini, dalam bayangan saya nanti menjadi seorang penggerak, motivator untuk mengimbas teman-teman yang lain, itu kan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan saya pikir itu sangat repot begitu. Nah, kalau saja misalnya saya tidak terlibat ini, maka saya masih dalam zona nyaman gitu. Tetapi itu tidak saya lakukan. Saya coba keluar dari pikiran itu, untuk memutuskan ya saya harus ikut. Walaupun dari sisi usia mungkin saya sudah jauh kalah bersaing dengan teman-teman yang lebih muda gitu. Karena usia saya sekarang sudah mendekati 50 begitu. Jadi itu pengalaman saya Bunda. Memang dalam hati saya bertolak belakang karena anak-anak saya juga sudah besar. Tetapi saya semangat Bunda. Ya. Puasa rezeki. Baik. Ya. Baik, kembali saya flashback pengalaman saya ketika menjadi kepala sekolah sekitar tahun 2016. Sekitar 2015 maaf Bunda, ketika itu ada yang terbaru tahun 2018, karena saya di 2019 akhir sampai 2020 ini minim pengalaman Bunda karena situasi Covid begitu. Saya sedikit sekali berinteraksi dengan siswa maupun guru di sekolah. Jadi 2018 saja Bunda ya. Nah, jadi pada waktu itu saya dapat bantuan bansos untuk pembangunan sanitasi. Nah, jadi pada waktu itu sempat ditolak lah, saya katakan ditolak oleh guru maupun masyarakat. Nah, itu sempat ditolak padahal ini bantuan.
Nah, jadi pada waktu itu mengapa ditolak? Karena persyaratan pembangunan sanitasi itu tidak boleh di belakang. Nah, jadi guru-guru tidak setuju. Konsultan atau yang punya uang pada waktu itu mempersyaratkan ini harus di depan katanya. Nah, ini sempat ditolak oleh teman-teman. Nah, ini menjadikan saya risau. Di satu sisi kita membutuhkan ini, tapi di sisi yang lain lapangan tempat upacara itu menjadi tersita. Nah, tetapi itu saya hadapi dengan lapang dada. Mungkin tidak sepenuhnya pendapat saya benar. Nah, oleh karena itu kita carikan solusi. Bagaimana cara tempat upacara itu tidak terganggu, tetapi bantuan kita dapat. Nah, akhirnya kita posisikanlah sanitasi ini, jamban ini memang relatif besar dia ukurannya, di pojok, sehingga baru guru-guru setuju dan tokoh masyarakat juga setuju, karena kita tidak punya lapangan yang lain selain itu upacara. Nah, dan hasilnya baik. Kita dapat dua-duanya. Tempat upacaranya tidak terganggu, kemudian bantuan yang berupa bantuan dari pemerintah itu kita dapat. Itu Bunda. Mohon maaf pengalaman saya lama-lama sesuai yang saya tulis di essay itu. Ya, nah jadi solusi yang saya tawarkan, kan ini kita bicarakan dalam forum rapat. Saya memberikan pemahaman kepada mereka. Saya katakan untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu tidak gampang, saya katakan, dan banyak sekolah memburu hal ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, ketika hal ini sudah di tangan, kenapa kita harus buru-buru memutuskan untuk menolak? Nah, itu saya berikan pengertian. Nah, kemudian dari sana kita mulai berdiskusi untuk mencari solusinya itu. Jadi solusinya adalah bagaimana cara tidak mengganggu tempat upacara dan WC ini bisa dibangun. Nah, itu solusinya adalah kita menempatkannya di pojok lapangan, dan itu diiyakan oleh konsultan. Jadi itu solusinya sehingga mereka menyetujui. Itu mungkin Bunda solusi yang saya tawarkan. Ya, saya membutuhkan orang lain tapi tidak menemukannya. Ya, itu terjadi ketika 2016 mungkin Bunda, 2016. Ya, makanya Nah, jadi saya membutuhkan orang lain dalam tataran pada waktu itu saya ingin naik pangkat. Saya ingin naik pangkat dari 4A ke berikutnya. Dan persyaratan naik pangkat itu kan harus memiliki karya tulis. Nah, ketika itu sampai usia pangkat saya itu sudah 5 tahun. Sudah 20 menit dengan kan? Ya, sudah bisa, ukuran sudah bisa untuk tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa menyusun karya tulis. Nah, sehingga pada waktu itu saya butuh belajar tentang karya tulis. Tetapi terus terang pada waktu itu saya tidak tahu caranya. Kepada siapa saya harus belajar untuk membuat karya tulis ini. Nah, tiba-tiba pada tahun 2018 itu saya ikut pelatihan di Klat KTI itu.
Nah, jadi pada 2016-nya saya bingung Bunda, dan terjawab dia pada tahun 2018. Maaf Bunda, terlalu lama. Ya, Bu Teti. Disebutkan tahunnya juga Bunda. Baik. Oh, yang terbaru ya? Iya, iya. Ya, jadi teladan dengan murid. Ya, mungkin saya berikan contoh realnya saja. Jadi untuk ukuran siswa SD kami di sekolah itu, ya Bunda. Kejadian yang baru saja dah 2020 lah, 2019-2020. Jadi contoh teladan yang kami berikan itu adalah tentang bagaimana bertegur sapa dan salam. Jadi kami membiasakan di sekolah itu setiap ketemu itu salam, dan salam cium dengan guru, baik di baru masuk kelas maupun pulang. Itu, dan kami juga melakukan hal itu sebagai guru, antara guru dengan guru melakukan hal itu. Itu dari sisi perilaku gitu. Nah, kemudian contoh teladan yang lain, mungkin membaca, budaya membaca Bunda. Kami memberikan contoh budaya membaca, termasuk mencari informasi lewat Google. Saya sering mengimbas mereka bagaimana menggunakan smartphone. Jadi karena di smartphone itu kita bisa mengembangkan ilmu, terutama anak-anak yang berada, yang mampu membeli. Karena dia secara spontanitas kadang-kadang bercerita, saya punya ini. Nah, saya sering mengimbas mereka. Jadi poin teladannya itu membaca itu. Ya, jadi latar belakangnya saya sadar bahwa zaman sekarang ini menuntut kita untuk itu, menuntut kita untuk menguasai iptek, terutama IT. Nah, jadi paling tidak sekarang sebodoh-bodohnya orang lah, mohon maaf saya katakan seperti itu, atau sekurang-kurangnya orang sudah bisa nelpon. Nah, jadi itu yang melatar belakangi saya. Jadi mereka pada waktunya nanti, karena ini adalah era digital, saya dorong mereka untuk bisa menguasai IT ini, walaupun mereka tidak punya, tetapi dia harus punya kemauan untuk itu. Ya. Dampaknya menurut saya bagus, karena setiap saya misalnya ada sebelum COVID ini kalau keluar main saya sering browsing dengan mereka, nonton YouTube, dan mereka girang sekali, mereka senang, dan kalau ada uang mereka akan beli itu katanya. Kalau ada uang mereka akan beli smartphone. Nah, jadi karena itu senang, malah pernah saya tayangkan di papan dalam bentuk proyektor. Nah, itu mereka senang sekali. Ya. Ya, lanjut benar.
yang baru-baru Bu, tahun 2000 sekarang, yang situasi COVID, Jadi menurut saya dilema Bunda. Dilemanya itu adalah ketika pemerintah yang bermaksud baik kepada kita agar tidak menciptakan kerumunan, melarang untuk pembelajaran tatap muka, itu memang secara logika itu bagus. Tetapi itu berdampak kepada siswa yang praktis mereka lumpuh dalam pembelajaran, terutama di desa, karena kita daring tidak bisa, terpaksa ada kunjungan. Nah, jadi situasi yang dilematis menurut saya ini kita harus sikapi dengan sebuah keputusan yang sangat berat. Nah, itulah dasar saya untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah saya, Pak, karena saya katakan kepada kepala sekolah saya, Pak, kita ini dalam satu komunitas yang tidak zona merah, saya katakan, dan relatif lingkungan kita ini tidak didatangi oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita harus tatap muka walaupun dengan protokol yang ketat. Nah, jadi jiwa pendidik di sana muncul. Jiwa pendidik itu harus merasa bersalah bahwa anak didik kita tidak pernah belajar. Dan di sana muncul jiwa pendidik, sehingga walaupun itu dilarang, tetapi dengan berat hati harus kita lakukan. Nah, dengan berat hati kita lakukan, walaupun ada kerumunan sedikit-sedikit, dan alhamdulillah sudah beberapa bulan kita lakukan ini, buktinya tidak ada yang positif begitu. Itu mungkin Bunda, sesuatu yang sangat dilematis, tetapi harus kita lakukan. Ya, siap Bunda. Kalau kemana tuh ya? Kalau kemana? Mudah harus orang tadi. Hah? Yang kayak mana? Baik. Jadi nilai-nilai luhur atau bisa kita katakan karakter bangsa Bunda ya. Ini kita mengimbas kepada teman sejawat maupun kepada siswa. Misalkan nilai-nilai luhur yang bisa saya imbaskan itu mungkin nilai integritas Bunda, pada teman sejawat. Jadi integritas, dalam persepsi saya integritas itu adalah sikap dan perilaku harus sinkron, kesesuaian antara hati dengan perbuatan. Nah, termasuklah di sana ada sifat jujur. Nah, di sini saya katakan, saya punya prinsip jujur itu lebih baik, walaupun akibatnya tidak baik. Nah, jadi itu saya tekankan, sering saya suarakan bahwa jujur itu lebih baik. Nah, ini mungkin pada integritas. Nah, termasuklah dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Nah, jadi tugas ini adalah tugas pokok kita dan merupakan bagian dari mata pencaharian kita. Nah, jadi saya menekankan kepada teman-teman guru, teman sejawat begitu, sebisa mungkin kita harus hadir dalam pembelajaran selama kita sehat dan selama kita tidak memiliki sesuatu yang sangat penting, urgen, misalnya darurat begitu. Selalu saya termasuklah pada siswa. Ya, mungkin itu Bunda. Daya apa lagi? Ada terima sini. Yang saya ingin lakukan
Jadi begini, tujuan awal saya menjadi guru penggerak ini, Bunda, ini terlepas dari penilaian Bunda berdua. Jadi yang pertama adalah saya ingin mengimbaskan ilmu yang saya miliki, yang sudah saya dapatkan di berbagai pelatihan yang sudah saya sebutkan dari awal tadi. Terus yang kedua, untuk menimba ilmu. Saya yakin di diklat guru penggerak nanti itu ada banyak ilmu yang saya tidak pernah alami. Nah, itu yang ingin saya cari sebenarnya. Nah, dan kemudian apa yang harus saya lakukan ketika terpilih? Saya berusaha maksimal untuk mengikuti ritme dari visi dan misi guru penggerak ini. Memang sebagai guru penggerak harus mampu menggerakkan orang lain, baik itu di unit kerja maupun di lingkungan yang lebih luas. Nah, dan insya Allah itu akan saya lakukan mungkin dalam bentuk sharing maupun berbentuk apa gitu. Terima kasih Bunda. Sabukin kutianku ketangnya. Aku sedih ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bunda, sebelum kita pamit, saya mohon maaf dulu Bunda. Saya mohon maaf, mungkin ada kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan kepada Bunda berdua. Ya, saya mohon maaf Bunda, saya mohon maaf. Dan ada jawaban saya mungkin yang kurang berkenan. Ya. Iya. Insya Allah berkenan. Insya Allah berkenan Bu Yit. Salam kenal Bunda. Ya, amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Bunda. Ya. Bunda. Sejam nih. Masa lebih? Wah, sini. Ya. Hanya. Aduh. Pulang diri gitu ya. Kan ketor aku cuma berkelekot tapi gitu cuma aja. Bapak bercerita dengan ini sementara pengalaman. Jadi senang tuh. Akad ini tegang. Sini kita Akal aku ya ikut juga memang tegang. Kita upayakan dapat mungkin menghindari ketegangan itu kan. Lalu ini kita gerusin, kan mati ke.